Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat syayatin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di antara dimensi takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita terhadap ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Waridho bil qalil, ridho terhadap sedikit banyak apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Dan akhirnya takwa itu adalah wal istidadu li yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berjanji di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu hanyalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada pada tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Di bulan Sya'ban ini ada beberapa keistimewaan yang boleh jadi di antara kita kurang memahaminya atau melupakan. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasul, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang perintah sholawat itu di bulan Sya'ban. Terdapat dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kepada Rasul dengan ucapan salam penghormatan kepada beliau. Allah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti mengagungkan, memuliakan akan karakter akhlak yang dimiliki oleh Nabi itu sendiri. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya di dalam diri Nabi itu terdapat akhlaknya agung.
Apa akhlaknya? Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian para malaikat bersalawat kepada Nabi, yang artinya mendoakan. Begitu besarnya tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus bukan hanya satu umat, tetapi Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh alam jagat raya ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Rasul diutus oleh Allah kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam jagat raya ini. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam, kita membaca sholawat, yaitu berharap semoga Allah berikan keberkahan kepada kita melalui kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Umat Muhammad itu nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa nabi yang tidak mau? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada nabi, maka insya Allah mereka yang akan masuk surga. Yang mengingkarinya, maka dialah yang tidak mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di bulan Sya'ban ini, bagaimana kita berbanyak untuk membaca sholawat. Ada peristiwa yang kedua di bulan Sya'ban juga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 183. Itu diturunkan di bulan Sya'ban. Maka menjelang 12 hari menjelang Ramadan, kurang lebih 2 pekan, maka apa yang kita siapkan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Bila telah datang bulan suci Ramadan, pintu surga itu dibuka lebar-lebar, neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Apa maknanya? Bahwa Allah berikan kepada kita kesempatan yang seluas-luasnya untuk beramal soleh. Maka di dalam sebuah hadis yang dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihat, jelaskan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nirah. Barang siapa yang berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya haram masuk ke dalam api neraka. Senang saja, bahagia, mencintai datangnya bulan suci Ramadan, itu haram tubuh kita masuk neraka. Bagaimana kalau kemudian kita menjalankan perintah Allah, tidak makan, tidak minum, dan hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan rasa cinta kita kepada Allah SWT yang datang perintah puasa ini, maka akan tumbuh yang disebut dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Perintah Ramadan telah tiba, maka kesenangan di dalam hati tanpa menggerutu dan lain sebagainya. Dengan ketenangan hati inilah maka kita akan menjadi hambanya yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan dengan ketenangan hati inilah kita akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Allah yang maha meridhai. Masuklah ke dalam golongan-golongan orang yang ahli ibadah, dan kemudian masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terhadap perintah Allah datangnya Ramadan 2 pekan ke depan, bagaimana hati ini menerima ketenangan jiwa kita? Sami'na wa ata'na, kita dengarkan dengan kita taati. Dengan rasa cinta menyambut datangnya bulan Ramadan, maka akan tumbuh yang namanya semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang boleh jadi tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Ramadan. Maka kita berdoa kesempatan ini untuk dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan, dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Dan bagi kita yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalannya. Allah akan tunjukkan kepada kita, dan sesungguhnya Allah itu selalu bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan mereka derajat yang tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tumbuhnya rasa cinta itu, maka akan tumbuh sikap yang kedua, yang ketiga, yaitu dengan sikap istiqomah, konsistensi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang konsisten, orang yang istiqomah ibadahnya kepada Allah itu, ada 3 hal yang akan dia miliki dan akan dia dapatkan. Di antaranya adalah Allah takhafu, maka dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wala tahzanu, maka dia tidak akan bersedih hati terhadap kondisi nasibnya apapun yang terjadi pada saat ini. Wabsiru bil jannah, yang tumbuh di dalam dirinya adalah kebahagiaan, kegembiraan tentang apa? Tentang janji Allah kepadanya, yaitu berupa surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rasa cinta itu menyambut datangnya Ramadan, maka akan tumbuh bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang kemudian kita tuangkan dengan perilaku yang disebut dengan taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan kita, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Tobat yang kita lakukan dengan taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar. Bicara tentang tobat, ada tobat yang pada tingkatan orang-orang yang awam, ketika kita berbuat maksiat, kesalahan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tobat pada tingkatan khusus, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita lalai dalam menjalankan kewajiban kita. Kadang punya harta sayang untuk diinfakkan, disedekahkan. Kadang sholat wajib masih menunda-nunda, tidak tepat pada waktunya. Maka ketika kita memahami itu sebuah kesalahan, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tingkatan yang paling tinggi adalah tobat khusus bil khusus, yaitu tingkatan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati yang melupakan,
dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya melupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia sudah melakukan yang disebut dengan taubatan nasuha itu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang Ramadan bagaimana kita melakukan yang namanya pertaubatan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, datangnya bulan suci Ramadan, dengan dahsyat cinta itu kita tumbuhkan bagaimana kita menjauhkan diri kita dari perilaku tasabuh. Tasabuh itu maknanya adalah perilaku yang menyerupai terhadap orang-orang kafir. Ada jamaah di antara kita yang menyambut Ramadan dengan berfoya-foya, mengajak jamaah yang lain, mengajak kawannya, lingkungannya, makan, minum sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, dengan alasan besok puasa. Sampai kemudian menghambur-hamburkan makanan itu sendiri. Maka itu perilaku mubazir, perilaku orang kafir. Ada orang yang datang menyambut Ramadan dengan membersihkan jasmaniahnya. Ada tradisi padusan dan lain sebagainya. Mereka mandi bareng-bareng di suatu tempat, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, mereka bersama. Itu juga perilaku kafir yang dilarang di dalam ajaran Islam. Ataupun perilaku lain yang kemudian akan merusak terhadap nilai-nilai dari hikmah Ramadan itu sendiri. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, antasaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan terhadap perilaku itu, sebuah kaum ngikut-ngikutin perilaku yang modern dan sebagainya, maka dia termasuk daripada kaum itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, jangan ada perilaku tasabuh yang menyerupai orang-orang kafir, yang tentunya itu dilarang di dalam agama kita. Intinya, di dalam menyambut Ramadan ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu persiapan ruhiyah kita, bagaimana ketenangan jiwa kita dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perilaku jasadiah kita, fisik kita menerima untuk menjalankan ibadah puasa itu. Badan kita disehat-sehatin, maka boleh kita melakukan ibadah sunnah di bulan Sya'ban ini. Apa? Untuk melatih puasa Ramadan. Jadi fisik kita harus sehat. Kemudian persiapan fikriyah, yang artinya persiapan terhadap kecerdasan kita. Banyakin ilmu, banyakin belajar, datang ke majelis taklim, datang ke pengajian sebagai persiapan. Dan kemudian yang terakhir, persiapan maliyah, persiapan harta kita. Boleh jadi 11 bulan lalu kita sibuk dengan keduniawi, maka ketika Ramadan tiba, harta yang sudah kita tumpuk-tumpuk itu kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan iman dan Islam kita. Allah berikan keberkahan bagi kita di bulan Sya'ban, sampaikan waktu kita, umur kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah